जान से मारने का फैसला किया। Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Hebuli. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. He's setting a trap. Halo, Kabir, जल्दी वहां से निकल जाओ. Di awal film, sebanyak 4 orang dokter yang bertugas di kamp Kashmir telah disandra oleh seorang teroris yang tak dikenal. Pemerintah India kemudian merespon kejadian itu dengan mengirimkan tim pasukan khusus untuk melakukan operasi penyelamatan. Pasukan itu sendiri terdiri dari prajurit-prajurit terbaik dengan keterampilan yang sangat luar biasa dan sangat hebat. Pasukan itu dipimpin oleh Kapten Ram. Semua teroris yang ada di sana berhasil dilumpuhkan dengan senyap oleh anggota Kapten Ram. Ketua teroris yang mengetahui hal itu kemudian menangkap seorang dokter untuk dijadikan sandera. Tapi dengan ketenangan dan kejeniusannya Ram, dia berhasil menyelamatkan dokter tersebut. Nandini adalah dokter yang disandera tadi. Dia terpelongo melihat kehebatan Ram dalam menyelamatkan dirinya. Ram kemudian membakar markas teroris itu sebelum pergi dari sana. Nandini mulai jatuh cinta setelah melihat kehebatan si Ram. Dia lalu mengajak Ram ketemu dan mengungkapkan perasaannya di hadapan semua orang. Tapi sayang, Ram yang kaku dalam dunia percintaan tak terlalu menganggap serius cintanya Nandini. Malahan ketika Nandini mengungkapkan cintanya, Ram malah meminta Nandini untuk bisa menyanyikan lagu kebangsaan India. Tapi karena gugup, Nandini tak mampu menyanyikan lagu itu sehingga selesai. Mataram. Semua teman-teman Ram yang ada di sana benar-benar yakin bahwa Nandini memang mencintai Ram. Bahkan sebuah surat yang datang untuk Ram pun mereka anggap adalah surat cinta dari Nandini. Tapi ketika Ram membuka dan membaca surat tersebut, tiba-tiba saja tangannya langsung gemetaran. Badannya menjadi lemas hingga membuat Ram jatuh berlutut. Ternyata isi surat itu bukanlah surat cinta dari Nandini, melainkan surat yang berisi tentang kematian kakaknya Ram yang bernama Satya Murti. Ram sangat terpukul atas kematian kakaknya itu. Dulu Ram dan kakaknya hanya hidup berdua saja. Kedua orang tua mereka pergi tak tahu kemana. Kakaknya Ram yaitu Satya bekerja dengan sangat keras untuk menghidupi Ram. Berkat kerja keras itu mereka berhasil mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itulah Ram sangat menyayangi sang kakak tercintanya. Ram lalu pulang ke rumah kakaknya yang ada di Bangalore. Sesampainya di sana, Ram langsung disambut dengan isak tangis dari Ritu, keponakan dan juga istri kakaknya yang bernama Anuradha. Singkat cerita, proses pengkremasan telah selesai. Kakak laki-laki dari Anuradha yaitu ACP Srinivas yang mengatakan kepada Ram bahwa Satya tewas karena bunuh diri. Dia mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Saya ikut menyelidiki kasus kematian ini. Kasus kemudian ditutup dengan dakwaan Satya tewas memang murni bunuh diri. Tapi Ram jelas saja membantah pernyataan itu. Dia sangat mengenal kakaknya. Satya bukanlah seorang pecundang yang akan mati dengan cara seperti itu. Ram lalu meminta ACP Srinivas untuk menceritakan kronologinya. Saat itu Satya Murti yang merupakan pejabat IS baru saja diangkat menjadi wakil kolektor atau DC dalam menjalankan tugas. Satya sama sekali tidak pernah tebang pilih kepada siapa saja. Jika itu adalah bangunan yang ilegal, maka Satya akan merobohkannya. Termasuk juga dengan salah satu bangunan milik wakil rakyat, yaitu MLA yang bernama Srinivas. Ia hancurkan Satya dengan gagah berani. Bahkan Srinivas sempat menghalangi proses penggusuran dan melawan petugas pun sempat dipenjarakan oleh Satya. Tapi tak lama kemudian, Srinivas telah keluar dari penjara. Dia langsung pergi ke rumah Satya dan membawa dendam. Namun karena Satya tidak ada di rumah, Srinivas hanya mengobrak-abrik barang-barang miliknya hingga banyak yang hancur. Beberapa waktu kemudian Satya pun kembali ke rumah.
Dia melihat kekacauan yang telah disebabkan oleh Srinivas. Satya tentu saja marah dan langsung pergi menemui Srinivas dan menodongkan senjatanya. Beberapa hari kemudian, Srinivas ditemukan tewas. Satya kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga merupakan pelaku pembunuhan. Beruntung bagi Satya karena kakak iparnya yaitu ACP Pratap berhasil membebaskannya dengan jaminan. Tapi hal yang mengejutkan tiba-tiba terjadi. Keesokan harinya Satya Murti telah ditemukan tewas gantung diri di dalam kamarnya. Hal itu diketahui dari istri Satya yang hendak mengantar kopi ke kamar Satya. Polisi lalu menggelar penyelidikan. Tapi mereka tak menemukan hal-hal yang mencurigakan sehingga kasus ditutup dengan kasus bunuh diri biasa. Ram tentu saja tak mempercayai hal itu. Dia mulai bergerak sendiri untuk membaca semua berkas penyelidikan kematian sang kakak. Laporan hasil autopsi juga dibaca. Ram menemukan banyak kejanggalan di sana. Untuk menguatkan penyelidikannya, Ram kembali ke rumah dan langsung memeriksa kamar Satya. Lagi dan lagi, Ram menemukan banyak kejanggalan mulai dari bau ganja yang ada di jendela, angin di sofa yang sudah kempes, dan tidak adanya sidik jari Satya di komputer miliknya. Ram menilai pasti ada seseorang yang telah menghapus sidik jari kakaknya. Bahkan, Ram juga menemukan hal yang lebih mengejutkan lagi, yaitu tali yang digunakan oleh kakaknya untuk bunuh diri, itu diikat dengan tangan kiri. Sedangkan Satya sama sekali bukanlah orang yang kidal. Atas dasar kejanggalan itulah, Ram sangat yakin bahwa kakaknya Satya Murti telah dibunuh oleh seseorang. ACP Pratap sangat terkejut mendengar semua pernyataan itu. Dia sama sekali tidak mengetahui itu semua saat melakukan sebuah penyelidikan. ACP Pratap lalu berjanji kepada Ram bahwa dia akan kembali membuka kasus kematian Satya dan akan segera melakukan penyelidikan ulang. Walaupun sudah mendengar hal itu, nyatanya tak membuat Ram diam begitu saja. Dia tetap bergerak melakukan penyelidikan sendiri. Suatu hari, Ram pergi ke rumah sakit untuk menemui Dr. Ravindra. Diketahui Dr. Ravindra adalah dokter yang melakukan autopsi jenazah Satya. Namun sesampai di rumah sakit, salah satu pegawai rumah sakit mengatakan kepada Satya bahwa Dr. Ravindra sedang tidak ada di ruangan karena sedang cuti. Secara kebetulan, Dr. Nandini baru saja tiba di rumah sakit. Ternyata Dr. Nandini bekerja di rumah sakit yang sama dengan Dr. Ravindra. Nandini sangat terkejut ketika melihat Ram ada di rumah sakit itu. Dia mengira Ram sengaja datang untuk menemui dirinya. Dr. Nandini berjalan mendekati Ram sambil menebarkan pesonanya. Tapi Ram sama sekali tak menghiraukan dirinya. Ram menjelaskan bahwa maksud kedatangannya kemari hanya untuk menemui Dr. Ravindra. Tapi Dr. Ravindra tidak ada di rumah sakit karena sedang cuti. Kamu mencari Dr. Ravindra? Dia ada kok di ruangannya, ujar Nandini. Ram menjadi curiga dengan apa yang terjadi di sana. Nandini kemudian mengantarkan Ram untuk menemui Dr. Ravindra. Ram menanyakan tentang kejanggalan otopsi Satya Murti kepada Dr. Ravindra. Untuk membuktikan kejanggalannya, Ram lalu menjelaskan bahwa orang yang melakukan bunuh diri itu seharusnya memiliki tanda U di lehernya. Tapi mengapa leher Satya Murti adalah memiliki tanda V di lehernya? Itu artinya dia bukan gantung diri. Dia dijerat paksa oleh orang tak dikenal. Baru kemudian digantung seolah-olah seperti orang bunuh diri. Dr. Ravindra mendengar hal tersebut tak mampu berkata apa-apa. Tubuhnya berkeringat dingin. Dia lalu mengusir Ram untuk segera pergi dari ruangannya. Ram yang melihat tindakan aneh Dr. Ravindra itu semakin yakin. Pasti ada sesuatu konspirasi besar di balik kematian kakaknya tercinta. Ram kemudian kembali ke rumah. Dia menanyakan kepada Anuradha, kakak iparnya, tentang keseharian Satya sebelum meninggal dunia. Anuradha menjelaskan kepada Ram bahwa beberapa hari sebelum kematiannya, Satya terlihat sedang gelisah karena masalah yang dialaminya. Kegelisahan itu memuncak ketika Satya mengetahui supir pribadi dan keluarganya tewas karena bunuh diri. Sang sopir dan keluarganya mau tidak mau harus melakukan itu karena tak sanggup lagi membeli obat untuk anaknya yang diketahui mengidap penyakit kanker. Satya berusaha sekuat tenaga untuk menyelidiki penyakit kanker itu. Dia mencari solusi agar tidak ada lagi orang yang bernasib sama. Dan itulah awal dari Satya berselisih dengan salah satu MLA bernama Srinivas. Setelah peristiwa tewasnya Srinivas, Satya kemudian ditangkap karena diduga merupakan pelaku pembunuhan Srinivas. Tapi setelah bebas, Satya mengatakan kepada Anuradha bahwa dirinya tidak pernah menghabisi Srinivas. Itulah saat terakhir Satya menjalani kesehariannya sebelum ditemukan tewas gantung diri keesokan harinya. Atas keterangan dari Anuradha, Ram kembali bergerak melakukan penyelidikan. Tapi sayang dia di sana,
sama sekali tak menemukan satu petunjuk apapun. Sementara itu di kantor kepolisian, seluruh pembunuh bertangan kidal dipanggil polisi untuk diinterogasi. Tapi dari sekian banyak orang, hanya ada satu orang yang tidak diinterogasi. Orang itu adalah Fayaz. Fayaz tidak diinterogasi karena tidak memenuhi panggilan polisi. Ram yang mengetahui hal tersebut langsung bergerak untuk menemui Fayaz. Ram sangat yakin bahwa Fayaz adalah orang yang membunuh Satya. Dia meyakini hal tersebut setelah melihat bentuk tubuh dan reaksi dari Fayaz. Ram ingin berbicara baik-baik kepada Fayaz, tapi geng Fayaz malah menyerang Ram. Ram mengajar semua anak buah Fayaz dengan sangat mudah. Fayaz yang melihat keganasan Ram, kemudian lari untuk menyelamatkan diri. Ram berusaha untuk mengejar Fayaz, tapi tiba-tiba sebuah mobil datang menabrak Ram. Ram gagal mengejar Fayaz maupun mobil itu. Di sisi lain, Fayaz yang sudah aman dari kejaran Ram, kemudian ditangkap dan dihabisi oleh seseorang yang bernama Kabir. Lantaran dia sudah dicurigai terlibat dalam kasus kematian Satya. Keesokan harinya, Ram mengetahui bahwa Fayaz telah tewas dibunuh. Tewasnya Fayaz membuat Ram harus memikirkan cara lain untuk mencari petunjuk pembunuhan kakaknya. Ram lalu mencoba untuk mengingat wajah dari orang yang menabrak dirinya. Ram lalu melukis wajah orang itu beserta logo yang ada di bajunya. Logo itu adalah logo yang sangat asing di mata Ram. Bahkan Google pun tak mengetahui logo itu. Tapi untungnya Nandini mengetahui logo itu. Dia pernah melihat logo itu di sekitar rumahnya. Ram yang mendengarnya jadi sangat bersemangat. Bahkan di malam itu juga, Ram meminta Nandini untuk mengantarnya ke lokasi logo itu berada. Ternyata logo itu adalah logo yang digunakan oleh sebuah tempat fitness. Diketahui selain ada di daerah ini, ternyata ada tempat fitness lain yang juga menggunakan logo itu. Di sisi lain, upaya untuk mengungkapkan kasus kematian Satya membuat Nandini jadi semakin dekat dengan Ram. Ram sangat menyadari perasaan Nandini, tapi agar Nandini tidak kenapa-napa, Ram meminta agar Nandini mencintai laki-laki lain saja. Berada di sisi Ram sama saja dengan berada di sisi mara bahaya. Permintaan Ram itu ditolak oleh Nandini mentah-mentah. Dia tak ingin mencintai laki-laki lain, dia hanya ingin mencintai Ram dan tetap berada di sisinya. Keesokan harinya Ram bersama Nandini akan berpencar untuk menyelidiki tempat fitness yang ada di lokasi yang berbeda. Untuk berjaga-jaga, Ram sudah memasang GPS di HP Nandini. Mereka berdua pun pergi untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Tak lama kemudian, orang yang dicari Nandini datang juga ke tempat fitness. Namanya adalah Anil. Nandini terus mengikuti Anil hingga masuk ke dalam tempat fitness. Ternyata Anil adalah instruktur gym di tempat itu. Nandini lalu menghubungi Ram dan memintanya untuk segera datang kemari. Tapi tak lama kemudian Anil pergi ke tempat fitness itu. Anil mengetahui bahwa dirinya sedang diikuti oleh Nandini. Dia lalu menghubungi teman-temannya dan meminta mereka untuk segera berkumpul di pabrik. Di sisi lain, Ram terus mengikuti Nandini berdasarkan petunjuk GPS-nya. Nandini terus mengikuti Anil hingga masuk ke dalam pabrik. Di sana Nandini sudah disambut dengan para preman yang sudah menunggu. Beruntung, Ram datang di waktu yang tepat. Ram menghajar semua preman-preman di sana dengan gagah berani. Keganasan Ram membuat nyali Anil menciut. Dia kabur dari sana untuk menyelamatkan diri. Ram mengejar Anil hingga terpojok. Anil memohon kepada Ram agar dia diselamatkan. Anil tidak mampu mengatakan informasi yang diinginkan Ram, karena bila dia mengatakannya, keluarga Anil pasti akan dihabisi. Anil menjadi sangat frustasi. Dia akhirnya lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara melompat dari atas gedung. Ram turun ke bawah dan hanya bisa mengambil ponsel milik Anil. Ram menghubungi salah satu anak buahnya di tentara, yaitu Ranvir. Ram meminta Ranvir untuk melacak semua nomor telepon yang sering dihubungi Anil. Tak perlu waktu yang lama bagi Ranvir untuk mengetahui identitas orang yang menghubungi Anil. Ternyata orang itu adalah Anjanapa, yang merupakan seorang menteri. Ram yakin bahwa Anjanapa terlibat dalam kasus kematian Satya. Terlihat Anjanapa yang sedang berbicara dengan seseorang di ruangan. Tapi Ram tidak menembak Anjanapa. Dia hanya menembak cangkir yang ada di sana. Dar, Anjanapa shock melihat hal itu. Dia jadi semakin takut ketika Ram mengancam dirinya. Hei Anjanapa, aku adalah adik IAS Satya Murti. Aku akan membalas kematiannya. Aku bisa saja membunuhmu saat ini juga. Tapi kali ini aku hanya datang untuk memperingatimu, ujar Ram. Ram sengaja tidak menghabisi Anjanapa karena dia belum memiliki cukup bukti. Ram terus menyelidiki siapa-siapa yang terlibat dalam kasus ini. Apa motifnya dan mengapa mereka menghabisi kakaknya Satya. Di sisi lain, ancaman yang diberikan Ram sangatlah efektif. Anjanapa yang ketakutan kemudian menghubungi rekannya yang bernama Amrut Sas. Dia menceritakan semua yang terjadi kepada Amrut, bagaimana Ram, adik dari IAS Satya Murti, bisa dengan mudah mengancam dirinya. Dia bisa saja membunuhku saat ini juga, ujar Anjanapa.
Usut punya usut, ternyata Amrut Shah adalah ketua asosiasi pengusaha farmasi yang ada di India. Walaupun sudah mendengar tentang kengerian Ram dari Anjanapa, tapi Amrut Shah tak terlalu menganggap perkataan itu dengan sangat serius. Tenang saja Anjanapa, aku akan segera membereskan ancaman tersebut. Amrut Shah kemudian mengirimkan Kabir utusannya untuk menghabisi Ram. Kabir terus mengikuti Ram. Di sisi lain, Amrut Shah kini menyadari betapa berbahaya Ram tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, dia mengetahui bahwa Ram yang dimaksud oleh Anjanapa adalah Kapten Ram, ketua dari pasukan khusus. Amrut Shah kemudian mengatakan kepada Anjanapa, Kapten Ram bisa saja menghabisi Kabir dengan sangat mudah. Kabir bukanlah orang yang setimpal dengannya. Alasan Kabir masih hidup sampai sekarang pasti karena dia ingin menemukan cukup bukti dan mengetahui siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Satya. Amrut Shah kini menjadi panik. Dia segera menelpon Kabir dan memintanya untuk segera pergi dari sana. Apa yang ditakutkan oleh Amrut Shah menjadi kenyataan. Kabir telah melakukan kesalahan besar karena telah berani-beraninya membuntuti Ram. Kini Ram telah mengetahui identitas Kabir. Jika dulu Kabir membuntuti Ram untuk dihabisi, sekarang giliran Ram yang bergerak membunuh Kabir. Kabir terus berlari menghindari kejaran Ram. Tapi Ram tentu saja lebih ahli dalam kejar-kejaran, bro. Ram berhasil menangkap Kabir. Kabir diikat dan disandra di dalam sebuah bangunan. Ram mengancam Kabir untuk segera buka mulut. Tapi Kabir sama sekali tak takut dengan ancaman Ram. Dia tidak akan menceritakan apa yang telah terjadi. Menghadapi orang yang keras kepala seperti Kabir tak membuat Ram merasa kesulitan sedikit pun. Karena Ram telah biasa menginterogasi teroris hingga berhasil membuka mulut. Berbagai siksaan dan ancaman dilakukan oleh Ram yang membuat Kabir ketakutan. Hingga pada akhirnya Kabir mengatakan apa yang telah terjadi. Dia menceritakan bagaimana kronologi IIS Satyamurti bisa bunuh diri. Usut punya usut. Ternyata tragedi itu bermula ketika sopir pribadi Satya dan keluarganya tewas bunuh diri. Satya melakukan penyelidikan untuk menemukan solusi atas harga obat penyakit kanker yang sangat mahal. Satya ingin agar harga obat itu bisa menjadi murah dan dapat dijangkau oleh orang-orang miskin. Itulah mengapa Satya pergi menemui beberapa dokter dan mewawancarainya. Hasil dari wawancara itu Satya tuangkan ke dalam laporannya. Satya lalu mempresentasikan hasil laporan tersebut di depan Menteri Anjanapa. Dengan harapan Anjanapa akan memberikan dukungannya. Satya menjelaskan bahwa berjuta-juta rakyat India telah tewas setiap tahunnya karena tak mampu membeli obat. Solusi dari masalah ini adalah dengan menggunakan obat generik. Obat generik adalah obat yang harganya cukup murah sehingga bisa dijangkau oleh semua orang. Berbeda hal dengan obat yang bermerek buatan pabrik farmasi yang harganya sangatlah mahal. Contohnya saja dalam masalah kanker. Harga obat generik yang murah seharusnya bisa menyelamatkan para penderita kanker. Tapi obat tersebut telah dibeli oleh pabrik farmasi dan dijual kembali dengan harga yang sangat mahal. Satya menyarankan jika pemerintah bisa menjamin produksi dan distribusi obat generik ini hingga sampai ke pelosok-pelosok desa, maka pemerintah pasti bisa menjamin keselamatan berjuta-juta rakyat India. Menteri Anjanapa berpura-pura mendukung usulan Satya tersebut. Tapi di balik sisi, dia sebenarnya sangat menentang usulan tersebut. Menteri Anjanapa melaporkan usulan Satya itu kepada Amrit Shah, Ketua Asosiasi Pengusaha Farmasi. Amrit Shah tentu saja sangat tidak mendukung usulan itu. Karena bila usulan itu bisa terrealisasi, tentu saja keuntungan yang didapat Amrit Shah bisa berkurang drastis. Oleh karena itulah mereka semua lalu mengundang Satya untuk bertemu di suatu tempat. Amrit Shah menawarkan uang yang sangat banyak agar Satya mengurungkan niatnya itu. Tapi Satya tentu saja menolak. Mau seberapa banyak pun kau menyuapku, itu semua tidak akan sebanding dengan nyawa rakyat India yang melayang. Aku akan tetap pada pendirianku, ungkap Satya. Perkataan Satya itu membuat Menteri Anjanapa dan Amrit Shah menjadi kesal. Mereka lalu merancang skenario untuk menjebak Satya. Mereka akan memberikan Satya tuduhan palsu sebagai pelaku pembunuhan MLA Srinivas. Padahal saat momen Satya menodongkan pistol pada MLA Srinivas itu, dia sama sekali tidak membunuh Srinivas. Satya hanya menembakkan pistol ke udara sebagai peringatan pada Srinivas. Sedangkan Srinivas tewas di tangan Fayaz. Saat itu Fayaz yang dikirim oleh Menteri Anjanapa tiba-tiba saja datang ke hadapan Anjanapa dan menembaknya. Tembakan itulah yang membuat Srinivas tewas seketika. Tewasnya Fayaz membuat pihak kepolisian yang menangkap Satya atas tuduhan palsu tersebut
Tapi tak lama kemudian Satya berhasil dibebaskan walaupun dengan jaminan. Satya yang sudah bebas yakin bahwa semua ini adalah ulah Menteri Anjanapa. Dia menghubungi Menteri Anjanapa dan menyampaikan padanya bahwa dia tidak takut dengan apa yang dilakukan Anjanapa. Dia akan tetap berdiri tegak untuk membantu semua rakyat miskin. Menteri Anjanapa yang mendengar hal itu merasa tidak nyaman. Dia sekali lagi meminta agar Satya segera mundur dari niatnya itu. Tapi lagi dan lagi, untuk yang kedua kalinya Satya tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Obrolan kita ini sudah aku rekam. Aku akan segera melaporkanmu pada kepolisian. Kau akan segera kehilangan jabatan menterimu itu, ujar Satya. Anjanapa menjadi panik setelah mendengar hal tersebut. Dia tak ingin Satya menghancurkan hidupnya. Malam itu juga Anjanapa menyuruh Fayaz, Kabir dan Anil untuk segera menghabisi Satya. Mereka bertiga lalu pergi ke rumah Satya. Sebenarnya Satya mampu mengalahkan mereka bertiga. Namun Satya menjadi tak berdaya ketika Kabir memperlihatkan anak dan istri Satya yang sudah berada di genggaman Anil. Jika Satya melawan, Anil bisa saja menghabisi keluarga Satya dengan sangat mudah. Satya bingung, dia tak tahu harus berbuat apa. Satya kemudian disuntikan sebuah obat dan kemudian jatuh terkapar. Satya yang sedang sekarat itu kemudian mengatakan kepada mereka bahwa program ini akan tetap berlanjut. Kematianku bukanlah apa-apa. Adikku Ram akan segera datang memburu kalian semua. Dia juga akan melanjutkan programku ini, ujar Satya. Ram langsung menangis setelah mendengar kata-kata terakhir dari kakaknya itu. Ia sama sekali tak menyangka bahwa kakaknya akan mengharapkan dirinya untuk menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Ram menjadi sangat murka. Mereka telah membuat kesalahan fatal karena telah menghabisi Satya. Ram dengan amarahnya langsung pergi menemui Menteri Anjanapa. Dia menerobos masuk, semua orang yang menghalingnya langsung dilibas. Ram mengatakan kepada Anjanapa dan juga Amrutsah bahwa kalian telah melakukan dua kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah kalian telah mengkhianati negara. Dan kesalahan yang kedua karena kalian telah berani membunuh Satya, kakak dari Kapten Ram, pemimpin pasukan khusus. Aku akan menghukum kalian dan hukumannya yang pantas bagi kalian adalah kematian. Aku akan menghabisi kalian dengan cara yang sangat menyakitkan, ujar Ram. Kemudian pergi dari sana. Ram sengaja tidak menghabisi mereka karena Ram belum memiliki bukti. Dia juga ingin mewujudkan keinginan kakaknya untuk bisa merealisasikan program obat generik. Ancaman dari Ram itu ternyata tak membuat nyali Anjanapa dan Amrutsah menciut. Mereka menculik Anuradha, istri Satya dan juga Ritu, anaknya. Jika Anuradha ingin anaknya selamat, maka segera serahkan nyawa Ram pada mereka. Mereka akan menukarkan nyawa Ram dengan nyawa Ritu. Anuradha lalu dibebaskan. Ram yang melihat kakak iparnya menangis itu tentu saja bingung. Dia lalu bertanya pada kakaknya apa yang sedang terjadi. Anuradha menceritakan semuanya bahwa dia dan Ritu sempat diculik oleh Menteri Anjanapa. Anjanapa mengatakan jika Anuradha ingin nyawa Ritu selamat, maka dia harus menyerahkan nyawa Ram sebagai gantinya. Setelah mendengar hal itu, Ram dengan sukarela akan menyerahkan nyawanya demi keselamatan Ritu. Saya adalah tentara yang melindungi perbatasan. Saya selalu sedia jika sewaktu-waktu negara membutuhkan nyawa saya. Jika saya saja bersedia mengorbankan nyawa saya untuk negara, maka saya akan dengan ikhlas mengorbankan nyawa saya untuk melindungi keluarga, ujar Ram. Tak lama kemudian Anjanapa dan anak buahnya datang untuk menjemput Ram. Ram diminta untuk menyerahkan dirinya bersama laporan-laporan dan proyek milik kakaknya. Tapi di tengah obrolan mereka tiba-tiba saja pihak kepolisian datang menemui Ram. Mereka mengatakan bahwa Ram akan ditangkap karena melakukan pelanggaran disiplin pada pihak militer. Ram akan segera diserahkan kepada pihak militer untuk segera diadili dengan hukuman militer. Anjanapa tak mampu berbuat banyak. Dia hanya bisa menyaksikan Ram yang dibawa oleh pihak kepolisian. Di kantor polisi, para tentara datang dan membawa Ram ke pengadilan militer. Namun di tengah jalan, ternyata mereka sengaja melakukan itu semua untuk menyelamatkan Ram. Atasan Ram yang ada di militer sudah mengetahui masalah yang menimpa Ram. Bahkan atasannya itu menyebut bahwa pihak militer ada di sisi Ram untuk membantu. Ritu juga akan segera diselamatkan. Ram diminta untuk fokus saja menyelesaikan masalahnya dengan Menteri Anjanapa dan juga Amrutsah. Pergerakan pihak militer benar-benar tidak terendus oleh musuh Ram. Tak lama kemudian, Anjanapa kembali menghubungi Ram. Dia meminta agar Ram menyerahkan dirinya bersama Kabir. Mereka akan bertemu di sebuah pelabuhan. Ram tanpa banyak basa-basi langsung datang menemui permintaan Anjanapa. Kabir kemudian diserahkan tapi malang. Bagi Kabir, dia yang sudah bebas langsung dihabisi oleh Amrutsah.
karena telah membocorkan informasi kepada Ram. Untuk menyelamatkan Ritu, Ram membuang senjata yang dibawanya dan juga mengemis kepada Anjanapa untuk segera membebaskan Ritu. Anjanapa dan Amrut Shah mengira bahwa Ram sudah menyerah. Mereka lalu menghajar Ram dengan sesuka hati. Berkali-kali Ram dipukul dan disiksa, tapi Ram tak kunjung melawan. Hei jagoan, ada apa hah? Kenapa sekarang kau kelihatan seperti orang lemah? Bukannya kau itu bisa menghajar kami semua? Di mana keganasanmu yang dulu itu pergi? Jika kau terus begini, maka kau akan mati seperti kakakmu itu. Dia tak mengakhiri hidupnya sendiri, tapi kamilah yang menghabisinya. Bisa-bisanya dia bermimpi untuk menyelamatkan banyak rakyat dengan obat generiknya itu, ujar Anjanapa meremehkan Ram. Ternyata Ram sengaja tidak melawan untuk mengumpulkan bukti. Percakapan Anjanapa dan Amrut Shah itu telah direkam melalui kancing kamera yang ada di bajunya. Anjanapa yang bodoh benar-benar tidak mengetahui hal tersebut. Karena sudah bosan menyiksa Ram, Anjanapa dan Amrut Shah kemudian pergi dari sana. Mereka meminta anak buahnya untuk segera menghabisi Ram. Di saat itulah Ram kemudian bangkit dan dengan mudah mengalahkan semua anak buah Anjanapa. Tak lama kemudian, Anjanapa menghubungi anak buahnya melalui hati. Tapi dia sangat terkejut ketika hati itu malah dijawab oleh Ram. Mereka seketika itu juga langsung kembali ke tempat Ram. Sesamanya di sana, Anjanapa dan juga Amrut Shah langsung tercengang melihat Ram yang sudah duduk di atas tumpukan anak buahnya. Ram lalu menjelaskan kepada mereka bahwa dia tadi sengaja tidak melawan karena sedang merekam kedok bodoh mereka pada seluruh masyarakat India. Ternyata rekaman itu sudah dipublikasikan oleh Ram dan banyak media yang menyiarkan ulang rekaman itu. Semua masyarakat di India telah mengetahui fakta yang sebenarnya. Nama baik dari Menteri Anjanapa dan Amrut Shah telah rusak dan hancur. Ram juga menjelaskan bahwa sebenarnya dia sama sekali tak mengkhawatirkan Ritu, karena Ritu telah ditangani oleh pihak militer. Coba saja hubungi anak buahmu yang ada di sana. Mereka pasti tidak akan menjawab, ujar Ram. Dan benar saja, ketika Amrut Shah menghubungi anak buah mereka semua, sekali lagi tidak menjawab panggilan Amrut Shah. Sekarang keadaan berbalik 360 derajat. Giliran Ram yang akan membalas semua perbuatan mereka. Ram langsung menghajar Anjanapa dan juga Amrut Shah dengan sesuka hati. Dia menggaplok mereka dengan membabi buta. Ram lalu menghukum mereka dengan cara yang mengenaskan. Mereka digantung oleh Ram hingga tewas, seperti mereka yang menggantung Satya Murti, kakak tercinta Ram. Tak lama kemudian, pihak kepolisian datang setelah masalah selesai. Mereka datang untuk mengamankan anak buah Anjanapa dan Amrut Shah yang ada di sana. Media lalu memperbaiki nama baik IAS Satya Murti. Mimpi Satya tentang obat generik juga berhasil diwujudkan. Banyak masyarakat yang berdemo menuntut pemerintah agar menjalankan program obat generik itu. Di sisi lain, Ram kembali bertugas sebagai tentara khusus di perbatasan untuk menjaga kedaulatan negaranya. Istri dan anak Satya pun kembali menjalani kehidupan mereka dengan bahagia. Dan film pun selesai.